Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali Ananda kelas 8 ya 8. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas tentang usaha dan pesawat sederhana. Nah, ini bagian pertama dari bab usaha sederhana. Jadi apa yang dimaksud dengan usaha? Jadi usaha itu berkaitan erat dengan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Lalu apa hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan? Nah, jadi usaha ini adalah berkaitan dengan energi. Misalkan kita bergerak dari titik A ke titik B, atau kita misalkan dari depan gerbang Anas kita berjalan sampai ke kelas kita. Nah, itu kita memerlukan energi. Nah, jadi usaha yang kita lakukan juga memerlukan energi. Dan energi sendiri adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi kalau kita memiliki energi, misalkan motor memiliki energi, dia dapat bergerak. Atau kita mendapatkan energi dari perubahan energi kimia dari makanan menjadi energi gerak. Nah, kita pakai untuk berjalan. Nah, seperti itu intermezzo tentang usaha. Nah, jadi apa hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan? Nah, kita akan coba bahas di slide selanjutnya. Nah, anak itu dikatakan melakukan usaha. Misalkan seorang anak mendorong mobil hingga berpindah tempat. Jadi ada anak yang mendorong mobil sampai mobil itu bergerak. Nah, pada mobil bekerja suatu gaya yang mengakibatkan perpindahan. Jadi gayanya dari mana? Dari anak itu, dari dorongan anak itu, sehingga mobil mengalami perpindahan, bergerak dari titik A ke titik B. Misalkan dari titik A ke titik B bergerak sejauh 5 meter, misalkan anak itu mendorong mobil. Nah, contoh kasus yang kedua adalah seorang anak mendorong tembok, tetapi tembok itu diam. Anak tersebut telah melakukan gaya, tapi tembok tidak mengalami perpindahan. Nah, anak itu dikatakan tidak melakukan usaha atau usahanya nol. Jadi walaupun kita sudah mengeluarkan gaya, anak itu sudah mengeluarkan gaya diberikan kepada tembok, tapi tembok tidak berpindah, tidak mengalami perpindahan. Artinya usahanya nol. Jadi usaha itu dikatakan memiliki nilai, memiliki atau melakukan usaha jika terjadi perpindahan. Nah, artinya gaya yang diberikan mengakibatkan suatu benda berpindah, maka itu dinamakan dengan usaha. Nah, jadi hubungan antara gaya, perpindahan, dan usaha ini rumusnya W sama dengan F kali S. W-nya itu usaha, satuannya itu Joule. F itu gaya, satuannya Newton, dan S itu perpindahan, satuannya meter. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada contoh soal. Jadi ada sebuah balok yang didorong 20 Newton dan didorong kembali 15 Newton. Nah, yang sebelah kiri. Nah, kemudian juga didorong ini ada licin ya, dan terjadi perpindahan sejauh 20 meter. Nah, hitunglah besar usaha dari benda tersebut. Nah, cari dulu resultan gayanya. Jadi di sini 20 dikurangi 15, artinya 5 Newton. Arahnya kemana? Arahnya menuju kanan ya, dari kiri ke kanan. Nah, kemudian besar perpindahannya 20 meter. Nah, 20 meter ya. Nah, kemudian karena W sama dengan F kali S, berarti besar usaha 5 Newton, hasil resultan tadi, hasil pengurangan dikali 20 meter, hasilnya 100 Joule. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang ditanyakan itu berapa gaya yang dibutuhkan untuk usaha sekian ya? Tinggal dibolak-balik aja, kalau F sama dengan W dibagi S, atau kalau S sama dengan W dibagi F ya. Seperti itu, tinggal dibolak-balik saja. Nah, hubungan antara daya dan usaha, ada beberapa peristiwa yang menggambarkan apa itu daya. Tadi kita sudah belajar apa itu usaha. Sekarang kita belajar apa itu daya. Nah,
Di sini dua buah mobil sama berat menaiki sebuah bukit bersama-sama. Dua buah mobil sama beratnya menaiki bukit bersama-sama. Nah, kedua melakukan usaha sama besar. Akan tetapi mobil A melakukan usaha dalam waktu yang lebih singkat daripada mobil B. Jadi mobil A misalkan lebih cepat sampai di atas bukit dibanding mobil B. Nah, di sini dari peristiwa ini dikatakan bahwa mobil A mempunyai daya lebih besar dibanding mobil B gitu. Ya, kayak ini aja misalkan satu lebih cepat, ada mobil bergerak dengan berat yang sama, yang satu dengan massa yang sama, yang satu lebih cepat, yang satu tidak lebih cepat. Dayanya berapa horsepower? Nah, biasanya kalau mobil seperti itu ya. Nah, kemudian ada kasus yang kedua. Rudi dan Panji memindahkan batu ke tempat yang sama. Rudi dan Panji melakukan usaha yang sama, akan tetapi dalam waktu yang sama Rudi mampu memindahkan batu lebih banyak daripada Panji. Berarti Rudi memiliki daya lebih besar dibanding Panji karena mampu memindahkan batu lebih banyak. Nah, kemudian dari peristiwa tersebut disimpulkan bahwa daya adalah laju suatu benda dalam melakukan usaha atau besar usaha yang dilakukan gaya dalam waktu 1 second. Jadi berapa banyak usaha yang dapat dilakukan suatu benda per second, itu namanya daya ya. Misalkan daya listrik, daya mobil tadi ya. Power kalau di dalam bahasa Inggris yaitu daya itu power. Nah, F sama dengan P, bukan F, P sama dengan daya, W sama dengan usaha F kali X ya. Atau gaya dikali dengan perpindahan. Kalau daya usaha dibagi waktu. Nah, ini dua rumus tadi harus Ananda hafalkan ya, harus Ananda pahami. Ya, kita coba di contoh soal. Di sini, sebuah setrika listrik dengan daya 300 watt digunakan dalam waktu 10 menit. Sebuah setrika listrik dengan daya 300 watt digunakan dalam waktu 10 menit. Berapa joule energi yang digunakan setrika tersebut? Nah, sebuah setrika listrik dengan daya 300 watt ya, satuan daya watt digunakan dalam waktu 10 menit. Berapa joule energi yang digunakan setrika tersebut? Sebuah setrika dengan daya 10 menit. Nah, di sini dayanya 300 watt. Waktunya 10 menit, dirubah dulu menjadi detik, 600 second atau 600 detik. Maka energi dari usaha P per W per T ya. Maka W sama dengan P kali T ya. Nah, kemudian W sama dengan 300 kali 600. W itu usaha ya. Jadi dia ditanyakan berapa joule energi. Jadi kan usaha berkaitan dengan energi ya. Jadi energi yang dihasilkan atau usaha yang dihasilkan sekitar 180.000 joule. Ini dari mana 180.000 joule? Kan daya sama dengan usaha atau energi per T ya. W sama dengan P kali T. Ini tinggal rubah ruas, berarti 300 kali 600. 180.000 joule ya. Seperti itu ya untuk mencari daya. Nah, ini rumus daya digunakan untuk mencari usaha atau energi ya. Nah, kemudian kita belajar tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya bekerja. Contohnya tuas atau pengungkit. Kemudian bidang miring seperti perosotan, katrol kayak timba, ansumur, roda gigi atau gear. Misalkan kenapa bisa bergerak? Di sini tuas, contohnya misalkan jungkat jinjit maksudnya kayak mainan anak itu yang jungkat jinjit itu naik turun itu. Nah, kemudian bidang miring, contohnya tanjakan atau turunan, itu bidang miring. Roda gigi, katrol, timbaan, katrol, atau misalkan untuk yang menaikkan beban yang berat itu menggunakan prinsip kerja dari katrol. Nah, di sini
untuk tuas pengungkit, misalkan di sini beban, nah sini ada titik tumpu dan ada kuasa, gaya kuasa, nah lengan kuasa. Nah jadi hubungan antara keuntungan mekanis. Jadi keuntungan mekanis ini apa? Jadi keuntungan yang didapat dari hubungan antara lengan beban dengan lengan kuasa. Nah, lengan beban ini adalah jarak dari titik tumpu, dari tengah ini titik tumpu ke beban, ke ujung beban ya. Nah, kalau lengan kuasa dari lengan misalkan di tangan kita, nah sampai ke titik tumpu. Nah, itu lengan kuasa. Nah, tujuannya apa? Ini dengan prinsip seperti ini kita dapat mengangkat benda yang berat dengan mengeluarkan gaya yang minimal. Nah, misalkan kita mau mengangkat mobil, kan kalau langsung kita angkat mobil itu susah ya. Tapi kalau kita menggunakan dongkrak, kita kerahkan gaya sedikit, kita bisa mengangkat mobil itu untuk memperbaiki bawahnya misalkan. Nah, seperti itu. Ini rumusnya, keuntungan mekanis sama dengan usaha dibagi gaya ya. W per F. Nah, lengan kuasa LK itu lengan kuasa per lengan beban sama dengan usaha per gaya. Lengan kuasa dikali gaya sama dengan usaha dikali lengan beban. Nah, ini rumus ini mohon dipahami ya. Nah, kita coba ke contoh soal. Berdasarkan gambar di atas, hitunglah besar keuntungan mekanis dan panjang lengan kuasa. Nah, di sini bebannya 480 Newton, kemudian lengan kuasa 160 Newton. Jarak dari lengan bebannya itu 25 cm. Hitunglah panjang lengan kuasa yang dari titik tumpu ini ke yang 160 Newton ini. Nah, gaya usahanya 480 Newton. Kemudian maksudnya W-nya itu di sini beban, F-nya itu atau usaha juga bisa. F-nya itu sama dengan 160 Newton, LB lengan beban 25 cm. Berarti keuntungan mekanis kan sama dengan W per F atau 480 per 160 Newton atau 3 kali. Nah, 3 kali di sini dalam artian dengan beban 160 dengan mengeluarkan gaya 160 Newton kita dapat mengangkat beban 480 Newton. Artinya 3 kali lipat dari gaya yang dikerahkan dapat mengangkat sesuatu yang lebih berat gitu. Nah, seperti itu. Jadi berdasarkan rumus tadi, maka W kali LB, yang ini W kali LB sama dengan F kali LK. Berarti 480 dimasukin W-nya 480 dikali 25 sama dengan 160 kali T. Atau LK sama dengan 180 dikali 25 dibagi 160 sama dengan 75 cm. Jadi dengan menggeser-geser jarak lengan kuasanya itu dapat meminimalisir gaya yang dikerahkan. Jadi semakin panjang lengan kuasa maka semakin mudah suatu beban itu untuk diangkat. Nah, seperti itu prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita bahas tentang pengungkit. Pengungkit itu kayak jinjit ya. Pengungkit jenis pertama, titik tumpu di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya gunting, tang, jungkat-jungkit, dan timbangan. Nah, titik tumpu di antara titik beban dan titik kuasa. Jadi hampir seimbang ya. Kemudian yang pengungkit jenis kedua, titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh gerobak, troli, roda 1, pembuka tutup botol, pelubang kertas ya. Gerobak. Nah, titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Kemudian pengungkit jenis ketiga ada titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya sekop, penjepit roti, stapel, dan pinset. Nah, mungkin cukup sekian dari Bapak. Intinya di dalam materi untuk pertemuan pertama usaha dan gaya ini, usaha dan daya, Ananda
belajar kembali yang tentang rumus usaha, contoh soal tentang usaha, contoh soal tentang daya, rumus tentang daya dan keuntungan mekanis serta materi-materi teori yang disampaikan hari ini. Silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke pengampu, kalau di Banin bisa ke Bapak, kalau di Banat ke Bu Priscilia. Ya, cukup sekian dari Bapak, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.